jawabannya. Tapi saya nggak tanya itu loh. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa nama murid Yesus yang mempraktekkan itu pada saat Yesus mengatakan itu? Siapa nama muridnya? Ya para murid lah, para murid mempraktekkan. Namanya siapa? Ya semua murid mempraktekkan. Oke, Semua sebut satu murid nama. mempraktekkan, itu kan perintahnya jelas. Disuruh sebut satu nama aja. Sebut satu nama. Ya tadi misalnya Petrus. Oke, stop. Di mana tertulis? Ya tadi saya bilang misalnya Petrus. Di mana tertulis Petrus? Saya tanya Petrus ya. Di mana tertulis Petrus mempraktekkan hal itu? Di mana tertulis? Lah sekarang pertanyaannya tentang tertulis. Itu kan sama dengan di mana tertulis Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Nggak nyambung. Itu sama. Susah kali. Susah. Itu sama. Cara-cara seperti itu. Gini nggak jujur Ustaz Miftah. Saya sudah jujur, prakteknya dilakukan sampai sekarang. Mau ditanya siapa nama? Enggak gini. Pertanyaan siapa itu sama nama murid Yesus? Yang pertanyaan saya adalah yang pertanyaan saya adalah siapa nama murid Yesus? Anda mengatakan Petrus. Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Petrus mempraktekkan itu? Tahu dari mana? Buktinya diwariskan sampai sekarang. Saya tanya Petrus, bukan sekarang. Botol kali lu. Botol kali lu. Lah tadi giliran di mana misalnya Roh Kudus adalah Jibril, katanya menurut penjelasan. Sekarang menurut penjelasan ndak mau. Lah gimana? Oh sinyal kok merah nih. Sinyalnya kurang bagus Kang Ustadz Ardiansyah. Ayo kencengin lagi tab-tabnya ya teman-teman. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Kabur. Kabur. Astagfirullahaladzim. Kabur nggak Ustaz Miftah? Masih ada. Masih ada. Wah, kacau lah ini. Udah lah, nyerah saya kalau sama orang yang kayak gini. Kabur kan? Kabur, bilangin kabur kok. Oke, silakan diberikan monitor Bang Ibrani. Tunggu dulu, silakan diberikan narasi dulu Ustadz Miftah. Jangan ke yang lain dulu. Ustadz Miftah dulu, silakan Ustadz. Iya, itu salah satu bukti kebenaran Al-Quranul Karim ya teman-teman ya. Di dalam Al-Quran itu benar-benar spesifik banget ketika menyinggung keimanan mereka, yaitu apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Jadi sebenarnya mereka itu sebagian besar tidak mengerti, awam, tidak tahu, tidak memiliki wawasan, pengetahuan tentang kitab mereka sendiri, tentang buku mereka sendiri, tentang tuntunan mereka sendiri. Illa amaniyah, kecuali angan-angan yang ada dalam otaknya, akalnya itu cuma angan-angan amaniyah, angan-angan, harapan palsu, cuman dongeng gitu. Ya seperti tadi, tidak ada kejelasan sama sekali. Luar biasa Al-Quran itu. Illa amaniyah, cuman angan-angan, harapan palsu, di PHP-in gitu. Mungkin dongeng. Kemudian apa? Wa inhum illa yazunnun, dan hanya tebak-tebakan. Keyakinan mereka, kepercayaan mereka itu didasari, dilandasi pijakannya itu dengan tebak-tebakan, hanya menduga, prasangka saja. Kira-kira ini, kayaknya seperti ini, ya kurang lebih seperti itu. Illa yazunnun wa inhum illa yazunnun. Luar biasa Al-Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu salah satu konsekuensi ketika keimanan kita yang sangat fundamental dilandasi kitab karangan. Maka benar kata Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitab bi aidihim. Ketika mereka mencantumkan, menulis sendiri
mencantumkan sendiri, menetapkan sendiri, mencomot-comot dari sana, menempel dari sini. Yaktubuna biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, hadza min indillah, ini dari firman Tuhan, ini firman Tuhan. Masya Allah. Liyashtaru bihi thamanan qaliyah, hanya untuk mendapatkan kemewahan dunia semata, hanya mendapatkan keuntungan dunia yang tidak seberapa. Maha benar Allah ya dengan segala firman-Nya. Ya, itu saja. Silakan Habib Reza barangkali mau menambahkan, Bib. Silakan, Bib. Atau juga guru-guru yang lain. Kang Ustadz dia. Ada tamu itu. Udah Kak, fokus saja, fokus pada ketuhanan. Iya. Bang Ibrani Fokus monitor, pada Bang ketuhanan, Ibrani. Ustaz. Ya, ya. Bang Ibrani monitor, Bang Ibrani. Ini kacau ini. Monitor, selamat sore. Iya. Abang dari Kristen apa dari Muslim, Abangku? Saya dari Kristen. Oh, dari Kristen. Iya. Ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya atau mau diskusi, Abang? Bang Ari monitor. Iya. Wih, ngamuk ini Bang Ari ini. Bang Ari monitor, Bang Ari. Monitor. Bang Ari. Bang. Oh, Bang Ari monitor, Bang Ari. Oh, kirain Bang Ardi. Sorry. Bang Ari monitor. Nggak monitor ya? Bentar ya. Bang Ari turun dulu ya. Ya silakan Bang Ibrani. Ini ada judul siapa ada saudara saya nih. itu? Assalamualaikum. Oh ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudaranya Kang Ustad. Iya, ini satu kamar sama Bang Iqbal udah nyampe. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doubling nggak? Doubling. Udah nyampe. Aman. Udah Bang Dian. Suaranya Sampai Bang Iqbal nggak kedengeran nih. Aku belum nyampe malahan aku. Suaranya nggak Belum kedengeran Bang. nyampe. Masa nggak kedengaran? Iya, nggak kedengeran, betul. Iya. Mana? Kik aja Bang Ardiansah dah. Iya, oke lah. Lanjut. Ya, mana hotelnya ini? Lanjut. Bang Ibrani silakan Bang Siap. Ibrani. Ya, Ibranis. Selamat sore Dinda. Selamat sore. Ya, bagaimana Dinda? Silakan. Boy. Oke, saya sih tidak mau mau komentar tentang judul kita ya, siapakah Roh Kudus itu? Sebab tidak bisa dipahami secara logika. Loh, Bagi orang yang belum terus tahu dasar tentang hal itu. Anda beriman seperti apa? Mampus. Sorry, Tidak, kalian nih saya bilang bagi orang yang tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan itu tidak bisa begini. Begini Ibrani. memaknai tentang Ibrani. ya gimana? Ya. Terus dasar Anda beriman itu apa? Jika tidak bisa dilogikakan menurut perkataan Anda itu, apa dasar Anda beriman? Begini maksud saya, kami memahami segala sesuatu tentang ketuhanan atau kealahan, itu kami minta tuntunan yang disebut Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Rohnya Bapa yang keluar dari Bapa itu sendiri. Wah. Keluarga siapa ini lepas? Kami tidak bisa ini Pak, kami tidak bisa mau menjabarkan secara logika tentang ketuhanan Yesus itu atau Saudara, dasar itu. kita mempercayai sesuatu itu, jadi beriman itu percaya ya, sederhananya seperti itu. Dasar seseorang itu mempercayai alat ukurnya adalah akal. Ada rasio di dalam kepala kita itu sebagai alat ukur untuk memilih dan memilah apakah sesuatu itu benar atau tidak. Jadi sesuatu itu dikatakan benar maka dia harus diuji. Salah satu alat ukurnya, alat ujinya adalah akal, betul nggak? Sepakat nggak kira-kira? Iya, tetapi kan tidak semua, maksud saya tidak semua bisa dicermati. Iya, sabar dulu, saya selesaikan dulu. Nah,
konsep ketuhanan ini adalah konsep yang sangat mendasar tentang iman, saudara. Sangat mendasar sebenarnya. Sekarang begini aja Pak, saya tanya kalian semua di sana, sebentar Pak, sebentar. Kalau ada yang bisa menjawab saya, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Anda ini saya tanya, kenapa Anda tanya balik? Kalian. Saya kasih calling kalian. Enggak, saya Loh, aku nggak butuh koinmu, aku nggak minta koinmu. Bukan koin pukulan maksudnya. Masih koin cok. Masih koin ini loh. Gini. Iki apa iki? Kok buat challenge sih yang di semua kalian yang ada di singa ya, dalam tapi ya singa ya. Komal Rumi ini, Kasih singa, saya berani kasih nggak? tantangan kalian. Singa, berani kasih nggak tantangan singa? kalau bisa menjawab pertanyaan iya, saya. Singa berani nggak singa? Kasih koin singa berani nggak? Bisa. Tapi yang jelas bisa. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah ya kau bertanya saya. Oke, kalau kalian bisa memahami tentang logika tentang ketuhanan atau kealahan, sekarang saya mau tanya, siapa yang ciptakan Allah? Ayo silakan. Wah, ini pertanyaan botol ini. Kan kamu bilang bisa semua dilogikakan secara manusiawi. Ayo silakan. Wah, sakit ini. Tidak. Ya udah. Dengan pernyataanmu, Pak. Masuk Bang Ardi, silakan. Bang Ardi mau menjawab? Siapa yang menciptakan Allah itu? Ayo. Enggak, begini. Kalau kamu bisa terkait menurut logika manusia, ayo. Oke. Saya luruskan ya. Saya luruskan dulu ya. Anda bertanya siapa yang menciptakan Allah, kan begitu? Ya. Kalau kamu berarti bisa Anda menganggap Allah ya adalah ciptaan, betul? Dengerin dulu. Berarti Anda menganggap Allah adalah ciptaan, betul? Loh, saya kan bertanya, kan kalian bilang semua tentang konsep ketuhanan bisa dilogikakan berdasarkan manusia kan? Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan, siapa yang dengerin dulu. Makan itu Allah sore-sore. itu bermula dari mana? Iya, oke. Saya jawab ya. Anda kan mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Berarti Anda mempunyai pandangan, Anda mempunyai paradigma, berarti Allah adalah ciptaan, betul? Betul? Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya, kan kamu bilang tadi semua tentang ketuhanan. Gini, Branis, sederhananya gini Branis ya. Yang Nah, perlu begini. Iya, saya jawab. Siapa yang menciptakan Allah? Analogikan. Ya, ini saya jawab Anda. Ya, jadi siapa coba. Kami beriman. Jangan salah-salah loh. Iya, saya nggak mungkin salah ini. Saya pasti benar. Kalau Anda pasti salah. Iya, cepat. Kalau saya pasti benar, Anda pasti salah. Iya, cepat. Oke, ya. Siapa? Kami beriman. Tapi jangan modal congor ya. Loh, ini apa sih? lanjut. Saya jawab dulu. Iya. Siap-siap kau kasih saya koin singa ya. Boleh. Oke. Kami percaya bahwa Tuhan semesta alam itu tidak diciptakan. Tuhan itu punya nama bagi kami orang Islam. Namanya Allah. Dari mana kami tahu nama Tuhan itu Allah? Allah yang memberikan kami informasi bahwa namanya Allah. Dan Allah bilang, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu adalah yang maha awal dan yang maha akhir. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Allah tidak diciptakan, tetapi Allah maha pencipta. Jika Tuhan itu dikatakan maha pencipta, maka segala sesuatu di luar daripada Tuhan itu pasti ciptaan Tuhan. Sepakat tidak? Oke, lanjut. Sudah tuh? Belum. Dengarkan saya, kita tektok. Jika Tuhan dikatakan maha kuasa, maka segala sesuatu yang di luar daripada Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Anda sepakat apa tidak sepakat? Sepakat. Selesai bang, singa selesai. Selesai? Udah, singa. Loh, selesai apa lagi? Udah selesai. Singa. Kita kan beradu tentang menganalogikan tentang ketuhanan. Kamu kan tadi bilang bisa saya beri Anda contoh itu. Sekarang saudara bertanya Ibranis, saya beri Anda contoh. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha pencipta. Sabar dulu. Tuhan itu maha pencipta. Saya sudah paham. Ketika Tuhan itu dikatakan maha penciptaan, sebentar dulu. Ketika Tuhan itu dikatakan maha pencipta, maka segala sesuatu yang dikatakan ciptaan, maka itu ciptaan Tuhan. Saya ini ciptaan, maka yang menciptakan saya adalah Tuhan. Bumi, langit itu ciptaan, maka yang menciptakan adalah Tuhan. Apakah Tuhan ini diciptakan? Tidak. Tuhan itu menciptakan tetapi tidak diciptakan. Kalau Anda bertanya,
siapa yang menciptakan Allah? Ya nggak ada. Ya siapa? Ya nggak ada. Ya makanya saya bilang tidak bisa. Saya sudah bilang tadi tidak bisa dianalogikan berdasarkan otak manusia. Kalau nggak ada. Bicara tentang kealahan itu. Loh tidak. Tuhan itu bukan ciptaan. Beda hal kalau Anda bertanya. Manusia itu cipta. Begini saudara. Ya kalau Anda terima, Anda nggak usah bantah. Makanya saya kasih analogi lagi sekali. Satu lagi. Sebentar. Karena kamu tanya berdasarkan logika manusia kan. Sebelum Allah ada di surga, dia berada di mana? Ayo menurutmu. Kan kamu bisa. Di mana dikatakan bahwa Allah itu di surga? Di mana dikatakan bahwa Allah itu di surga? Tuhan kami itu tidak di surga. Di mana? Di dunia. Loh Tuhan loh apa kau ini? Jadi tempatnya di mana? Yang di surga itu Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Tuhan kamu di mana? Loh Tuhanku tuh tak butuh tempat, tak butuh ruang dan waktu. Astaga Tuhan, memang kalian ini. Loh kok astaga Tuhan? Oke, saya tanya Anda. Oke, kita uji logikamu. Sebentar, kita uji logikamu. Benar nggak kira-kira kau menyalahkan saya itu? Saya tanya Anda Ibranis. Tuhanmu itu maha besar nggak? Ibrani. Maha mulia, maha suci. Pertanyaan saya, Tuhanmu maha besar apa tidak? Bukan maha mulia. Maha besar, maha mulia, maha suci, maha tinggi. Oke, Anda sepakat tidak? Jika Tuhan dikatakan maha besar, maka Tuhan itu lebih besar daripada apapun yang dikatakan besar, betul? Sepakat. Sepakat. Saya tanya Anda, Tuhan Anda itu punya tempat nggak? Tunggu dulu. Jawab dulu, jawab dulu. Jadi, kan mulai. Tuhan kalian, Kalian itu tidak ada kabur, surga, ya? kamu kabur. Sebentar. Tunggu. Sebentar. Loh, tunggu. Jawab dulu. Kamu kabur. Jadi Tuhan kalian tidak tinggal di surga. mulai. Tak mampu kau sudah tahu arahnya kamu kemana. Sebentar. Ada berapa yang duduk? Iya. Nggak ada yang bisa jawab loh. Saudaraku Ibrani, saya kan sudah jelaskan kepada Anda, Tuhan kami itu tak butuh tempat. Tuhan itu tak butuh ruang. Mana? Buat apa surga diciptakan? Buat apa neraka diciptakan? Kalau udah ditempati. Surga dan neraka itu diciptakan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kau ngarang. Jadi Tuhan tinggal di awan-awan ya. Loh, Tuhan itu tak butuh tempat. Awan-awan itu tempat. Apapun yang bertempat, Tuhan tak butuh itu. Tinggal di mana dia? Loh, Tuhan itu meliputi seluruh alam semesta ini, bahkan galaksi Andromeda yang ada dalam tempurung kepalamu itu. Nah, kita uji. Anda katakan kacau pikiran saya ini, nggak apa-apa. Maka kita uji mana yang lebih kacau. Bukan. Nah, narasi kalian yang kacau. Masa dia bilang Allah tidak tinggal di. Kalau Anda katakan narasi saya kacau, maka harus kita uji. Apakah benar narasi saya yang kacau atau cara berpikir Anda yang kacau karena tidak cukup mampu untuk memahami apa yang saya narasikan. Saya kasih ini aja, baru saya turun ya. Oh, sebentar gantian dong. Masa nggak gantian? Ya kalau percuma. Nah tadi kau harus tanggung jawab. Tuhanmu maha besar nggak? Maha besar sudah. Tuhanmu maha besar nggak? Sebentar Bang Amon. Sebentar izin Pak. Singanya dulu, singa. Nggak apa-apa, udah gua kasih peri aja, gua kasih peri nggak apa-apa deh. Sudah, berarti peri ya. Aman. Ya, Ibrani. Ya. Ibrani. Begini aja Pak, begini aja. Oh, jangan begini, saya tanya dulu. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Silakan. Ya sudah, jangan terlalu takut. Saya mau bertanya ini gantian, kita mirrori. Iya, silakan. Anda sepakat tidak? Anda sepakat tidak jika Tuhan Anda dikatakan maha besar, maka Tuhan Anda lebih besar daripada apapun yang dikatakan besar. Betul? Betul. Oke, saya tanya Anda sekarang, mana lebih besar, Tuhan sama surga? Bagaimana? Tuhan sama surga? Iya, yang mana lebih besar antara Tuhanmu dengan surgamu? Loh. Surga kan tempatnya Allah berdiam. Bagaimana sih? Oke, surga itu adalah tempatnya. Iya, sebentar. Dodol. Iya loh, sebentar. Surga kan tempatnya Tuhan berdiam. Tuhan ada di dalam surga, betul? Betul tidak? Ya betul lah, masa diulang. Oke, ya sabar. Ya sudah. Ganti. Iya sebentar dulu. Ganti. Loh, sebentar dulu. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Loh, sabar. Loh, makanya saya tanya, Anda harus konsisten. Kalau Anda katakan Tuhan Anda maha besar, saya tanya, Tuhan Anda kan punya tempat tinggalnya di surga. Pertanyaan saya, yang mana lebih besar antara Tuhanmu dengan surga yang dijadikan tempat tinggal Tuhanmu itu di mana? Yang mana lebih besar? Lebih besar
Tuhan lah, karena dia yang memiliki tempat itu. Oke. Oke. Yang mana lebih besar? Kacau betul ini. Lebih besar Yang Tuhan. menempati lah, yang menempati. Oh, yang menempati. Oh ya, oke. Turun aja nih, kacau kalian nih. Kabur kamu kemana? Jangan turun, jangan kabur. Sebentar. 5 menit lagi saya mau sholat. Saya mau sholat 5 menit. Ih, kau takut kau ini. Kau kemana? Mau berak. Jawab dulu, mana yang lebih besar antara Tuhanmu sama surga? Ya kan saya sudah bilang, Tuhan lah yang menciptakan surga. Jelas yang penciptanya lah. Nggak usah potong-potong. Tunggu dulu Dinda, tunggu sabar Dinda. Ini siapa ini? Oke. Kalau Tuhan lo kabur kau. Itu tak masuk akal. Begitulah cara berpikir Kristen ini. Di luar Nurul nggak habis pikir itu. Bang. Surga tempat berdiam Tuhan katanya. Di Kristen ada ayat surga tempat berdiam. Ayatnya nanya dulu. Loh, Anda tanya sama Kristen yang tadi, kenapa Anda tanyakan sama saya? Dia yang bilang. Kau tanya Kristen, kau tanya saudara musliman. Mana dia? Iya, makanya kau tanya yang Kristen tadi, mana dia? Itu? Nah itu kau cari tahu. Surga mana ada kata surga? Jadi Kristen nggak punya surga? Mana ada dia kata surga? Ada aja Kristen. Biar gampang. Surga rohani. Nggak ada. Ada lah. Kasih ya. Kristen nggak ada surga. Surga rohani. Oh, jadi di Kristen nggak ada surga. Iya, coba suruh cari dia mana. Berarti nggak ada surga ya? Suruh mana? Nah, terus orang Kristen setelah mati dia kemana? Alkitab ada aja. Ya pertanyaan saya, setelah mati orang Kristen kemana kalau nggak ada surga? Ya, suka dia lah bang. Dulu gimana ini? Mana Bang Ardi? Kacau dulu sih. Aku sudah terkamirkan sama si Ardiansyah. Aku udah bingung aku hidup ini. Enggak, gini Bang Iqbal. Suruh Ardiansyah ya, teman Kristen tadi itu. Mana nih surga tuh mana? Dulu sini sebenarnya, tunggu dulu bentar. Dulu sini sebenarnya orang baik Bang Iqbal. Namanya aja Dulos, dia itu hamba sebenarnya. Nah, kita di sini majikannya, dia hamba kita gitu. Ardiansyah, aku tahu kayak kau bicara. Kau tinggi-tinggi kan aku jatuh kan aku lapet memang kau ya. Jangan kau tinggi-tinggi kan aku. Iya, ini bukan menghujat Bang Iqbal. Santai aja, dia orang baik, bukan menghujat. Dia cuma Dulos itu kan bahasa Yunani Bang Iqbal. Artinya itu hamba. Nah, yang jadi majikan siapa? Kita, kan gitu. Nah. Oh iya. Enak kali kau jadi majikanku. Ada aja kau. Lanjut Bang Iqbal. Teman di bawah. Ya. Teman-teman di bawah. Itu dulu Mas. Jadi itu yang membuat sponsor kami dulu Bang Iqbal. Sponsor dulu di bawah Bang Iqbal. Sponsor. Ya. Buat teman-teman yang ada di bawah, kita lagi nongkrong di Komalnya Ustadz Miftah nih ya. Teman-teman, untuk menjaga algoritma TikTok kita tetap baik, saya harap teman-teman yang ada di bawah itu mau bantu untuk tap-tap layar agar Komal ini kokoh. Di-share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun host, akunnya Ustadz Miftah, ini Al-Insaniyah, ya, silahkan di-follow agar Anda semua tidak ketinggalan itu pada saat kami live. Di-follow juga akun para apologet yang ada di atas, sahabat-sahabat saya, ada Bang Ardiansyah, Ustadz Miftah, Ustadz Dian, Bang P, siapa lagi nih? Kaum Terjemahan Palala Reza Ahmad ini. Silahkan di follow teman-teman ya. Kaum Terjemahan Oten. Kaum Terjemahan ini siapa? Kristen ya? Oten. Oh yang Kristen gak usah di follow, Anda blokir aja. Ya kali host. Jangan gitu lah. Aku bukan hostnya Ustadz Miftah. Jadi begini teman-teman yang Kristen ya, kalau dibilang Kristen ini menyembah Tuhan yang mati, ya akuin saja, emang faktanya kok Tuhan Yesus mati gitu loh.
Iya, kenapa mereka terlalu mengakui, terlalu begini-gini dulu, Los. Kenapa mereka terlalu takut itu untuk mengakui bahwa Yesus ini mati, nggak mau terima dia? Kenapa? Gini loh, di Kristen itu kita nggak perlu membela Tuhan gitu loh. Setahu saya Tuhan tuh bela kita. Terlepas misalkan teman-teman kita yang Islam bilang, kalian penyembah Tuhan yang mati berkolor ya kan, dia tiang jemuran. Ya udah, emang di tiang kok, di tiang salib. Fakta itu. Fakta itu. Iya fakta. Kenapa susah diterima? Darah Yesus. Dengar teman-teman ya, bahkan dari Kristen sendiri mengakui nih, Dolos ya. Betul. Jadi sore hari ini aku menjadi seorang Kristen mesianik. Ngeri ya. Kristen yang masih nunggu Mesias. Ya. Dikomal ini aja ya teman-teman. Jadi, nah menurutmu Dolos, kok sepakat nggak bahwa Tuhan itu mati? Iya dong. Gimana sih? Itu kan perspektif saya pribadi. Perspektif Anda pribadi? Oke, Anda sepakat bahwa Tuhan itu mati. Anda sepakat nggak kalau Tuhan itu dikatakan maha kekal? Tuhan maha kekal. Ya. Iya, sepakat tidak? Iya, sepakat Bang. Ya kalau Tuhan dikatakan maha kekal, kira-kira yang kekal ini bisa mati nggak? Mati dalam artian pemahaman ranah iman Kristen ya. Suara saya ada nggak sih? Ada nggak sih suara saya? Ada. Iya. Dalam artian manusia, Yesus sebagai manusia, iya dong. Halo. Putus-putus suara, putus-putus. Mati rohani. Ya, namanya. Ada mati rohani, ya mati aja. Coba di orang-orang Kristen khususnya 1 Korintus 6 ayat 14. Kan kayak tunjukkan. Enggak, kita nggak usah lari kemana-mana. Kita bicara akal aja. Kita bicara akal. Kita berbicara berdasarkan standar berpikir manusia pada umumnya. Enggak bawa akal itu. Saya yakin Anda nggak bawa akal itu. Kalau ngutip dalil. Bawa akal. Coba buktikan kalau itu. Kristennya beda, Bang. Iya, coba buktikan kalau dalil yang kau kutip itu masuk akal dan cocok dengan apa yang saya tanyakan itu. Silakan. Iya. Justru ini menyatakan bahwa Tuhan itu mati, pernah mati, Yesus itu. 1 Korintus 6 ayat 11. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga. Yang membangkitkan siapa? Dia gitu loh. Roma 4 ayat 24. Ya kan? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Roma 4 ayat 24. Ya, apa faktanya? Udah fakta bahwa Yesus mati, gitu loh. Ya, saya percaya kalau Yesus mati. 1 Korintus 11:26 juga memberitakan kematian Tuhan. Saya sepakat. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ketika Tuhan dikatakan maha kekal, apakah sesuatu entitas yang dikatakan maha kekal ini bisa mati? Ya kalau Bapa ya nggak mungkin lah, yang kekal itu nggak mungkin mati lah. Yang maha kekal, loh Yesus berarti nggak maha kekal? Loh, Tuhan itu kan Lord, Allah itu Allah itu. Iya, saya bicara Tuhan, kan saya bicara Tuhan, saudara. Iya, Yesus yang Anda imani sebagai Tuhan, kita berbicara Tuhan menurut definisi ya. Menurut definisi Tuhan itu kan salah satunya Tuhan itu maha kekal itu, betul tidak? Sesembahan Dia maha kekal, Tuhan itu maha kuasa. Menurut kaidah bahasa seperti itu kurang lebih ya. Anda sepakat sama saya kalau Tuhan itu dikatakan maha kekal. Nah, kekal ini artinya apa? Menurut kaidah bahasa, kekal itu salah satu artinya adalah abadi itu. Sepakat tidak? Kekal itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi. Iya, saya bilang salah satu definisi daripada kekal itu abadi. Anda sepakat tidak? Iya. Nah, kalau ada orang hidup lalu mati, abadi nggak? Ya itulah makanya Bang, aku bingung juga dengan karesteng ini, agak bingung aku. Loh, kenapa kau masih Kristen? Nah terus. Iya, kenapa Anda beriman kepada sesuatu gini?
Kenapa Anda beriman kepada sesuatu yang membuat Anda itu selalu berkutat di dalam kebingungan itu, berputar-putar dalam kebingungan? Sebenarnya tidak bingung. Gini. Oh, Tidak faktanya bingung. Anda bingung. Saya perkenalkan kepada teman-teman ya. Ini Tritunggal Titanium, nih Tritunggal Titanium. Udah. Suaramu tak ada. Sudah pernah dengar belum? Aku tak peduli. Tritunggal Gold pun aku pernah jumpa. Aduh. Ya. Teman-teman saya ingatkan, sebentar lagi kita mau sholat maghrib. Jadi teman-teman dulu ya yang mau menunaikan. Oh, ini betul juga ini. Oke, Ustadz Miftah, aku Bang Ardi, aku izin sholat dulu. Aku mau sholat sebentar ya. Oke, siap Pak. Pak Parkun aja di Kita sini kan nggak sebagai apa-apa? sesama manusia kan harus saling mengingatkan, kata Bible. Saling mengingatkan itu kan bagus, gitu loh. Iya, Bang Kaum terjemahan monitor. Iya, kenapa? Iya. Kira-kira sependapat nggak ini dengan Bang Dulas ini? Dengan siapa? Iya, kira-kira sependapat nggak? Ya itu kan sama dia. Lah iya, makanya saya tanya. Anda kan juga pandangan kan? Ya artinya sependapat enggak gitu loh. Bahwasanya Tuhannya beliau mengakui Tuhannya itu mati gitu. Itu kan pandangan dia. Kalau pandangan saya. Iya, makanya saya tanya sama Anda. Anda sepakat apa enggak? Jelaskan pandangan saya baru kita dapat mengukur sama atau tidak. Pandangan saya adalah Tuhan kami. Dia datang menjadi manusia yang mati, itulah kemanusiaannya. Karena itu di dalam 1 Petrus katakan, dia yang telah mati kemanusiaan. Tuhan kan nggak bisa mati, Tuhan itu kekal. Yang matilah kemanusiaannya, karena dia datang menjadi manusia. 1 Yohanes 1:14. Betul. Itu. Menjadi manusia. Kalau silakan kamu Tandian kalau mau masuk. Yang namanya menjadi itu berubah nggak? Yang namanya menjadi itu mengambil rupa, artinya berlembaga. Saya tidak menanyakan itu. Definisi menjadi itu apa itu? Mengambil bagian lah kalau dapat dikatakan menjadi manusia. Iya, yang saya tanyakan yang namanya menjadi itu berubah nggak dari keadaan semula itu? Berubah nggak? Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Menjadi itu berubah nggak dari keadaan semula itu? Iya, artinya menjadi ada peralihan keadaan kemarahan. Iya, berarti berubah tidak? Ya makanya pertanyaan kenapa harus berputar-putar? Maka pertanyaannya kan arti menjadi yang ditanyakan. Menjadi artinya apa? Menjadi artinya mengalami perubahan atau peralihan keadaan. Perubahan. Itu perubahan menjadi. Jadi betul. Gini. Umat terjemahan saya saran jemahan gini. Gitu udah. Loh, jadi ya berpikir teman-teman udah bilang ya jelaskan tentang natur atau tritung panti SKS-nya, jadi kita ya udah gitu aja. Halo lanjut. Kok cuma ini iya, ini kan Bang berita kebenaran ya. Putus Bang Dulan. Nih ya, kita lanjutkan coba Bang. Ini Bang berita kebenaran ini kan ya. Ini pengamat mualaf ya. Bang Kaum terjemahan gini, kan tadi kan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Berarti kan berubah kan dari kondisi semula, dari keadaan semula. Iya kan? Menjadi manusia. Nah, berarti
Tuhan menjadi bukan Tuhan, seperti itu. Gimana sih Tuhan menjadi bukan Tuhan? Itu kan, kan tadi menjadi kan berubah saya sudah menjadi jelas. itu. Gimana sih? Tadi Anda sendiri yang menjawab, yang namanya menjadi itu kan berubah. Kan Tuhan. Lah iya, kan Anda yang mendalilkan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, kan begitu kan? Betul nggak? Ya. Artinya Tuhan berubah menjadi manusia, berubah manusia, kan begitu? Betul nggak? Mungkin saya ingin katakan itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Loh, kok kurang tepat? Karena pengertian kan? Nggak menjadi, yang namanya menjadi sebenarnya nggak konsisten. Coba konsisten. Tapi Anda gimana? Menjelaskan nggak bisa. Anda bertanya, saya menjelaskan nggak bisa, gimana? Iya, gimana penjelasannya? Gimana penjelasannya? Coba penjelasannya gimana? Ya, jadi pernyataan menjadi manusia bicara tentang, kan Tuhan itu maha. Kita tahu Tuhan bicara tentang Tuhan berarti bicara tentang kemahaan. Tapi di dalam kemahaan itu peralihan keadaan bagaimana dia membatasi dirinya dalam keadaan manusia. Oke, iya. Kemahaan yang Tuhan ini ada. ya. Karena itu dalam kalau saya katakan di dalam kitab Kolose kami dikatakan di dalam sebagai manusia wujud Allah berlembaga dalam dia. Jadi dalam kedagingan itu, tetapi dalam kedagingan itu ada tetap wujud Allah. Contoh, saya kasih contoh. Walaupun dalam keterbatasan dia sebagai manusia, dia berkata dia adalah utusan. Tapi dalam itu keterbatasan itu. Anda sendiri yang menjawab manusia itu keterbatasan manusia. Gimana sih? Tapi jangan dipotong menjelaskan saya. Tadi Anda menjawab, katanya Tuhan itu maha kuasa kan? Tadi ketika menjadi manusia, Anda sendiri tadi apa namanya? Saya menjelaskan apa sudah potong. Loh, Anda tadi menjawab, kemudian menjelaskan keterbatasannya sebagai manusia, berarti tidak terbatas dong yang namanya manusia itu. Berarti sama enggak dengan Tuhan? Tuhan ini maha kuasa, tidak terbatas. Manusia ini maha kuasa enggak? Anda bertanya, saya menjelaskan. Sementara saya menjelaskan, belum selesai menjelaskan, Anda potong dengan pertanyaan yang lain. Iya, gini kan tidak fair. Penjelasannya itu yang konsisten, penjelasannya itu yang konsisten. Iya, konsisten gitu. saya menjelaskan. Konsisten kan penjelasannya itu. Saya menjelaskan. Coba apa lagi yang mau dijelaskan? Aduh, ini aja. Ya inilah konsekuensi. Sebentar. Ini teman-teman Kristen. Sebentar, host. Menghamba. Ya. Ya silakan. Kalau mau ini silakan. Silakan kalau mau. Lanjut. Jadi dalam keadaan keterbatasan sebagai manusia, saya katakan tadi, dia katakan diutus, tapi diutus dari surga, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dalam keterbatasan itu dikatakan tentang kemahaan itu tetap ada dalam kehidupannya. Misalnya, dia berkuasa mengampuni, dia dapat menyuruhkan malaikat. Itu hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, tapi itu dikerjakan oleh Yesus. Di dalam keadaan dia sebagai utusan, bahkan dia katakan milik Bapa dalam miliknya dalam milik Bapa. Udah. Jadi pernyataan-pernyataan yang dia katakan, udah belum? Kan dia mengutus nabi. Itu pada waktu dia sementara mengerjakan tugas pengutusan, itu dia kerjakan. Artinya saya mau gambarkan, walaupun dalam keadaan keterbatasan, kemahan itu tetap dia nampakkan dalam kehidupannya. Gitu. Oke, udah belum? Udah belum? Udah. Oke. Anda sepakat nggak kalau Tuhan itu Maha Kuasa? Sepakat kan? Iya, sepakat. Nah, kemudian yang manusia itu tidak kuasa, tidak maha kuasa, sepakat nggak? Ya. Nah, maha kuasa dengan tidak maha kuasa itu sama tidak? Tidak sama. Tidak sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tinggal lanjutkan, silakan. Gak apa, baru selesai. Coba,
manusia tidak maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang Tuhan menjadi Tuhan berubah manusia. Berarti manusia itu sama nggak dengan Tuhan ketika tidak kuasa itu? Sama. Kata Kristen. Oh, jadi Bang Kata Bibel udah Kristen sekarang. Astagfirullahaladzim. Kata Kristen, aku cuma menyampaikan apa yang dibilang Kristen. Kristen bilang sama. Kalian sendiri loh yang menjawab Tuhan maha kuasa. Yang namanya manusia tidak maha kuasa. Tuhan tidak terbatas. Kamu sendiri yang menerangkan manusia terbatas. Dan Anda juga yang menjawab maha kuasa dengan tidak maha kuasa tidak sama. Tidak terbatas dengan terbatas tidak sama. Berarti manusia ini Tuhan bukan? Begini pertanyaan saya, Ustaz Miftah. Ya, silakan. Dia ini paham nggak yang dibicarakan Ustaz Miftah? Jangan-jangan dia ini nggak paham. Lanjut lagi, lanjut ini. Saya bertanya-tanya itu, saya bertanya-tanya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Miftah itu kira-kira dia paham nggak itu kira-kira? Paham nggak kaum terjemahan? Kalau kau nggak paham, aku kasih kau analogi yang sederhana deh. Kaum terjemahan, monitor. Dinda. Ya, kan silakan. Nah, begini Dinda, sedikit saja. Yesus itu manusia bukan? Firman menjadi manusia, terus. Iya, pertanyaan saya, dia manusia atau bukan manusia? Saya kan Kristen. Kami belajar tentang kristologi. Kristologi itu bicara tentang kehidupan Tuhan. Maka saya katakan dia manusia. Oke, dia manusia. Yesus manusia, betul? Manusia. Firman yang menjadi manusia. Oh, tinggal jawab aja, susah kok bobo firman itu loh. Loh, gimana? Mana itu? Mana kau ini? Mana itu firman vokalis itu kayaknya. Kau ini. Begini yang saya tanyakan. Yesus ini manusia atau bukan manusia? Jawabannya saya dengan data jawabannya. Loh, saya juga punya data. 2 Yohanes 1 nomor 7. Jawabannya. Ya, jawabannya juga 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah pergi ke seluruh... Sebentar dulu, saya baca. Ini nggak bisa dipisah juga. Penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Barang siapa yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Saya tanya Anda, Yesus ini manusia atau bukan manusia? Datanya 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu benar yang dibilang kata Bibel itu. Udah benar itu. Udah terima aja. Kau ragukan aku lagi. Namanya sudah kata Bibel. Namanya kata Bibel ya. Ya, saya baca ya. Lanjut baca, silakan. Silakan, baca. Karena sudah keluar seluruh dunia yang tiada mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan manusia. Iya, manusia bukan dia. Manusia, Tom. Manusia bukan? Sudah datang dengan keadaan manusia. Iya, saya tanya manusia tidak, tinggal jawab bodohnya. Aduh. Manusia bukan. Karena itu saya sudah paham tentang kristologi, mengakui tentang saudara yang saya tanyakan ini, Yesus itu manusia atau bukan manusia? Itu yang Anda jawab. Manusia atau bukan manusia Yesus ini? Tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, cuy. Bodohnya kau di pertanyaan sesederhana itu loh. Ya, manusia. Ardiansa. Oke, manusia. Aku juga oke. Jangan sama-samakan. Yesus ini manusia, betul? Dola sini mau sembuh, Bang Iqbal. Lanjut. Oke, siap. Yesus manusia, betul? Nah, saya tanya Anda, manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Berarti Yesus ciptaan Tuhan? Ya. Siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa. Tuhan bukan? Yang menjadi manusia. Loh, mana sih? Saya tanya, yang menciptakan Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan.
Tuhan yang menciptakan Yesus ini, ya, Tuhan yang menciptakan Yesus. Cara interogasi nih kayak gini diskusinya. Bukan interogasi, saya bertanya, Dinda. Bertanya ini. Kayak diskusi kayak gini. Loh, saya ini bertanya, saya nggak lagi diskusi sama kau. Saya yakin kau nggak kredibel itu untuk diskusi sama saya. Kau nggak paham apapun. Makanya saya tanya. Jawab. Iya. Sabar. Iya, kamu paling pintar. Oke, dengar teman-teman ya. Yang pertama, Yesus itu manusia. Sebentar dulu, sebentar. Saya tarik dulu supaya kau tidak lupa dan tidak berdusta itu. Yang pertama, Anda mengakui bahwa Yesus manusia. Sepakat? Sepakat. Yesus manusia. Mau dijawab kita menjadi manusia nggak bisa. Jadi jawab manusia. Ya sabar, sabar. Iya aja. Anda mengatakan bahwa Yesus manusia. Sepakat? Sepakat. Ya kan? Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ya. Berarti Yesus ciptaan Tuhan. Ya, betul? Nah, Yesus ini diciptakan oleh Tuhan yang mana? Ya. Tuhan yang mana menciptakan Yesus ini? Sang sumber. Allah Bapa. Oke, sang sumber. Tuhan bukan itu? Allah Bapa, sang sumber. Tuhan bukan? Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Nggak bisa jawab kayak gitu, nggak bisa. Saya nanya. Nggak bisa jawab kayak gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Loh. Iya Gi. Dengan pertanyaan yang fatwa kayak gini. Saya tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Ini kan bukan diskusi. Saya tanya. Iya, saya tanya. Yesus itu pertanyaan kata Bible. Jadi saudara, gimana ya? Saya tanya itu. Cara Anda kalau diskusi kayak gini, begini deh. Kalau sekedar menjawab, saya harus mengiyakan. Iya, sebentar. Loh, saya itu tidak sedang berdiskusi dengan Anda, saya sedang bertanya. Saya ikuti narasi Anda. Saya mau menjawab dengan pertanyaan secara data, tidak diberikan kesempatan. Marah-marah. Saya ini tidak berdiskusi dengan kau, karena kau nggak mungkin mampu berdiskusi dengan aku. Oh, aku nggak lagi berdiskusi, aku cuma bertanya. Diskusi nggak usah nanya lah, gimana? Nggak mau diskusi nanya. Loh, aku tuh bertanya. Saya jawab gimana? Ketika saya mempertanyakan sesuatu, bukan berarti saya itu mau berdiskusi dengan Anda, karena Anda bukan level saya. Oke, berarti hak saya itu saya jamin itu. Udah, saya mute aja. Apa? Ayah. Ngerti? Ini gimana merajuk ini? Merajuk. Tuh. Ini kok dia merajuk, teman-teman. Kau terjemah. Sebenarnya kalau kau ditanya, jawab aja gitu. Kita tuh sesuaikan konteks aja. Kalau di teman Islam, kita jangan jadi Tritunggal. Jadi Udin Petot. Ini jadi merajuk nih. Kenapa dia merajuk ini? Titanium ya. Jadi titanium. Pula yang merajuk. Nah, kalau tidak merajuk jawab. Ya sudah, kalau tidak merajuk jawab. Tidak ada pengetahuan sama sekali, Bang. Iya. Saya justru karena saya tidak memiliki. Tanyakan saya iya. Begini Dinda. Justru karena Anda menganggap saya ini tidak. Sebentar dulu. Karena Anda mengatakan saya ini tidak memiliki pengetahuan, justru itu saya bertanya, Anda jawab. Terjemahan ini apa susahnya? Si Dolo saya capek dengar kau muter-muter sana sini. Yang saya katakan dari pertanyaan kata Bible. Bang Iqbal itu kata Bible ini tidak punya kompetensi tentang pengetahuan kitab kami. Makanya saya tanya itu. Bang nggak ngerti. Makanya saya tanya. Kalau saya ngerti saya nggak tanya kau itu. Saat saya berusaha untuk menjawab, maka saya harus menjawab sesuai dengan pertanyaan manusia atau Tuhan. Tuhan atau manusia. Padahal saya sudah jawab sesuai dengan pengetahuan kami tentang kristologi Ardiansa kemarin udah jadi artis ya. Jadi artis kemarin kau Ardiansa ya, foto-foto kau ya. Ntar dulu Bos, selesaikan dulu terjemahan ini. Lanjut. Siapa enggak? Jadi si terjemahan ini mengakui Bang, kata bahwa gini Yesus itu. loh, Bang, kata Bil, sorry aku potong ya. Kau ini percuma apa? kau tanya ke dia, percuma. Ya gitu-gitu aja mutar dia itu. Udahlah. Enggak apa-apa lah.
Berarti kau menganggap dia tidak memiliki kemampuan. Nggak boleh kayak gitu, biar dia jawab. Bukan, sudah aku bilang sama dia, pegang mutiaramu baik-baik. Udah. Nah, dengar itu, jangan memberikan mutiara kepada babi. Udah, pegang aja Nah, kaum terjemahan. Kau kalau di teman-teman kita ini harus jadi Unitarian aja, udah. Kaum terjemahan. Tahu dia mute lagi, nggak mau nyaut, dia merajuk dia nih. Gimana dia nih merajuk gini? Ini diskusi merajuk gini. Ini aku jadi Unitarian aja. Kasih Pak Indra. Iya, berbahaya. Syukron Pak Indra, barakallahu fikum Pak Indra, sehat selalu. Pak Indra, masya Allah Pak Indra, Pak Indra ganteng banget Pak Indra, masya Allah. Dulu pengen dia. Udah gila dong sini. Ya, aku jadi kaum terjemahan. Kau, Bang Katabel, kau bilang kaum terjemahan, aku juga kaum terjemahan juga loh. Kaum ini merajuk dia gimana, mau diskusi, mau bertanya saya kalau dia merajuk, baru ditanya sedikit sudah merajuk. Teman-teman. Aduh. Lanjutkan tadi pertanyaan saya, bisa nggak Anda jawab? Ngambek dia. Apa pertanyaannya? Jadi samsak. Iya. Sebentar dulu. Biar aja dia. Ya, begini kaum terjemahan. Tadi Anda mengakui bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Yang menciptakan Yesus adalah Bapa Sang Sumber, yaitu Tuhan. Betul? Enggak, yang saya katakan Anda sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 2, sebentar. Dalam Lukas 2 nomor 11 ada tertulis, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini siapa? Firman yang menjadi manusia lah, Tuhan yang menjadi manusia. Jawaban kamu itu pertanyaan. Yang pertanyaan saya, yang lahir ini siapa? Yang lahir? Begini, kata Bibel, sorry. Biar aku aja yang nanya, udah. Ya dong, itu kan pertanyaannya. Itulah jawabannya. Yohanes 11. Supaya itu biar seperti kata Bibel, biar aku itu kata Bibel bisa tanyalah. Tuhan yang tak terbatas itu menjadi yang terbatas. Itu aja sebenarnya, simpel aja. Bisa nggak? Jawablah dulu. Bisa nggak? Allah Bapa. Jawablah dulu. Jaringanmu jelek ini. Udah komit dulu, jaringanmu jelek kali itu. Jaringan. Iya kan? Putus suara, mau komit aja dulu. Iya. Ya, kaum terjemahan. Dinda. Ya, Dinda. Pada hari ini Dinda telah lahir bagimu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir? Kristus, Yesus di kota. Ya. Siapa yang lahir? Itu adalah Kristus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Siapa namanya? Tuhan yang menjadi manusia. Itu berhubungan siapa dengan namanya? Yohanes 1:14. Kristus Yesus. Iya, saya tanya siapa namanya? Iya, saya tanya siapa namanya yang lahir ini? Tuh, gimana sih? Kristus. Yang lahir ini siapa namanya? Siapa namanya yang lahir? Kayak gini kayak Loh, orang nanya kok marah-marah terus dari tadi Yesus gitu loh. Kau ini susah kali kau ini jujur. Kenapa sih kau? Terus di kata Bible kayak nggak punya pengetahuan, nanya kayak gini doang. Bingung saya menjelaskan. Makanya saya bertanya. Udah ditulis kayak gitu kok. Nanya lagi. Saya sudah jawab, nanya lagi. Gimana sih? Kau belum jawab. Yang lahir ini siapa namanya? Siapa namanya yang lahir ini? Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus ini Tuhan bukan? Tuhan bukan? Ya kan saya sudah jawab, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, karena itu dia lahir. Tadi kau bilang dia ciptaan Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Kan yang ditanya. Nah, ini tanyakan manusia. Tadi kau bilang Yesus ciptaan Tuhan. Gitu loh. Tadi kau bilang Yesus itu siapa? Yesus itu ciptaan Tuhan, katamu kan? Sekarang jadi Tuhan yang benar.
Itu manusia. Kan, ya ciptaan. Itu kan saya hanya jawab-jawab ya, tidak. Hanya kan kayak gitu. Iya. Loh, Yesus ini ciptaan Tuhan bukan? Lah bukan, dia kan dari surga. Tadi kau bilang cipta. Ada yang dengar nggak tadi teman-teman? Ada nggak yang dengar tadi dia bilang Yesus ciptaan? Nggak konsisten. Parah nih, ya bisa diskusi sama kau nih Dinda. Saya pikir manusia yang dijawab itu manusia. Kalau manusia ciptaan lah. Tuh, Yesus itu memangnya bukan manusia? Ya kan saya katakan dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Iya, karena manusia itu, bukan Yesus ini. Di dalam Lukas yang Bang Iya, saya tanya, manusia bukan dia nih. Bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ngarang, nggak ada kayak gitu ayatnya itu. Ya, itu kan udah jelas. Nggak ada gitu, kau ngarang-ngarang lagi. Yang sudah jelas, kok nyata-nyata ditanya lagi. Gimana hal yang nggak jelas? Itulah, jadi kesimpulannya gini deh. Bingung lagi dong, Bang Iqbal. Enggak, bukan saya yang bingung. Sebetulnya yang berkutat dalam kebingungan itu kau, tapi kau nggak mengaku itu. Justru yang bertanya-tanya itu Bang Iqbal. Saya bertanya, ini saya jujur sama kau ya. Saya bertanya itu dalam hal saya sedang menguji itu. Seberapa konsisten kau dengan apa yang kau imani. Ternyata kau nggak. Loh, ternyata kau nggak konsisten. Jangan-jangan kau ini bukan Kristen kau ini. Bang Iqbal? Saya yang Kristen. Saya yang belajar. Aku nggak percaya. Aku tidak percaya kalau kau Kristen. Nggak percaya aku kalau kau Kristen. Nah apa, nggak usah percaya. Kan saya juga nggak menuntut untuk kamu percaya saya Kristen atau tidak. Bukan Kristen saya hanya kau menyatakan ini. tentang saya Kristen. Nggak apa-apa. Iya, soalnya kau nggak bisa bedakan mana manusia mana bukan. Padahal dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu jelas. Tentang kristologi. Pengertian kristologi itu apa? Kamu arti toh? Kau ini kristologi. Nomor 7 sudah dijelaskan tadi. Yang menjadi manusia. Manusia. Silakan lanjut. Lanjut teman-teman. Buang mutiara ini. Tapi tidak apa-apa lah, untuk 500 orang aja saya buang mutiara ini. Pasti ada satu lah yang nggak akan terbuang dengan sia-sia mutiara yang saya ucapkan ini. Mutiara atau apa ya? Atau saya nitip dulu, saya maghrib dulu ya. Bang Dian lagi sinyalnya jelek itu. Bukan mutiara atau peramek? Iya, karena kan kalian mengerti tentang kristologi, tentang hal sebenarnya tentang kau ini kaum terjemahan. Aduh, saya sudah selalu menjelaskan. Kalau sebetulnya pertanyaan saya itu tinggal kau jawab. Iya, pertanyaan saya tinggal kau jawab. Jadi gitulah. Gak mungkin Tuhan itu manusia deh, ya. Oke? Semuanya saya udah jawab. Yesus itu manusia. Bahkan kita sudah kutip ayatnya. Dalam Lukas pasal 1 nomor 31, nih gue tahu kau ya, aku ajarin kau, udah mute, aku ajarin. Ya. Dalam Lukas pasal 1 nomor 31 dikatakan, pada saat Gabriel turun memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kelak ia akan diberi nama Yesus. 1. Seorang anak laki-laki yang lahir ini manusia. Itu kau harus paham. 71 kali kurang lebih Yesus mengaku dalam Bible itu dia sebagai anak manusia. Bahkan ditekankan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab penyesat telah pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Artinya Yesus ini manusia. Jelas sampai sini? Termasuk dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus itu apa artinya? Kristus itu setara dengan kata Mesias itu atau Mesias, yang artinya yang diurapi. Ya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sekarang saya tanya, kalau kita berbicara yang diurapi ini manusia atau bukan manusia? Sudah pasti manusia. Tuhan tidak mungkin diurapi.
Nggak mungkin Tuhan itu diurapi, mustahil. Kalau Tuhan diurapi, siapa yang ngurapi Tuhan? Berarti yang diurapi itu bukan Tuhan. Jadi 2 Yohanes lagi, Lukas 2 nomor 11 itu jelas. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud, itu yang lahir. Sebagaimana diberitakan dalam Lukas 1 bahwa yang lahir itu adalah seorang anak laki-laki. Yang tidak mengakui dia sebagai seorang manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Nah, teman-teman Kristen seringkali mengatakan bahwa antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Loh, saya minta datanya mana? Di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia, di mana? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. 100% Tuhan, 100% manusia, di mana dikatakan? Nggak ada data kayak gitu. Nggak ada. Tapi kalau dikatakan yang tidak percaya Yesus sebagai manusia itulah antikristus, ada datanya. Jadi kalau Anda katakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia, jelas Anda antikristus. Jadi yang terindikasi menjadi antikristus ini adalah orang-orang Kristen itu sendiri, teman-teman. Mereka inilah antikristus yang sebenarnya. Karena tidak mempercayai bahwa Yesus ini seutuhnya manusia. The real manusia Yesus itu. Kalaupun dipaksa untuk disematkan gelar Tuhan itu kepada Yesus, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri untuk menjadi Tuhan. Tuhan itu harus maha kuasa. Siapa yang mengharuskan? Yang mengharuskan ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu harus maha perkasa. Yang mengharuskan siapa? Yang mengharuskan ya Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Karena Tuhan memberikan informasi kepada manusia seperti itu. Tuhan itu dikatakan maha kekal. Siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha kekal? Ya Tuhan itu sendiri yang mengatakan bahwa dia maha kekal. Tuhan itu sendiri yang mengharuskan bahwa Tuhan itu seperti itu. Itu udah final, selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus sebagai manusia yang menyandang gelar Tuhan, di mana tertulis dalam Kolose 2 nomor 11 juga sebenarnya bahwa ini kontradiksi. Bahwa secara jasmania telah berdiam kepenuhan kealahan. Yesus itu secara daging juga Tuhan itu menurut Kristen. Harusnya. Kalau Anda baca Kolose 2 nomor 9, secara jasmania berdiam kepenuhan kealahan. Allah itu berdiam secara penuh dalam tubuh Yesus itu. Berarti tubuhnya Yesus yang manusia ini, ya Tuhan juga. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan dikatakan maha kekal, definisi kekal itu salah satunya adalah abadi. Apakah pantas Yesus ini dikatakan kekal? Tak pantas. Faktanya Yesus itu mati 3 hari 3 malam berdasarkan literasi yang kita dapati di dalam Bible. Mati ini Yesus ini. Dia pergi ke alam maut. Yesus ini mati. Nah, kalau ada perubahan keadaan dari yang tadinya hidup lalu dia mati, dari yang tadinya hidup lalu dia menjadi mati ini apakah pantas dikatakan kekal? Ya tidak pantas, karena tidak abadi dia. Gugur itu jika dia dikatakan abadi, karena dia mati. Yang namanya abadi itu ada selama-lamanya. Selesai. Yang namanya abadi itu ada selama-lamanya. Yang namanya abadi itu tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada itu. Yang harus dipahami sama teman-teman Kristen. Pure, Yesus itu bukan Tuhan. Apalagi Anda Tritunggal. Jelas Anda ini antikristus, Anda ini orang sesat. Wajar kalau Anda dibidat-bidatkan sama Kristen lain. Saling membidatkan. Karena barang nggak beres. Orang di kitab sucinya aja nggak ada dikatakan di situ Tritunggal, kok kau beriman kepada Tuhan yang 3 jadi 1, gimana? Sederhana, gampang. Karena itu diajak hanya untuk berpikir itu. Ayolah, marilah berpikir. Orang Islam tuh nggak pernah maksa kamu masuk Islam, nggak pernah.
Tapi kami ini cuman berusaha untuk memprovokasi kalian itu. Memprovokasi dalam arti memprovokasi agar kau mau berpikir benar. Jangan terus-terusan berpikir salah. Berkutat dalam kebingungan. Kasihan kau. Orang beragama, bertuhan itu yang dicari keselamatan. Bagaimana kau bisa selamat kalau yang kau iman ini salah? Justru kami beritakan yang benar. Doanya itu sederhana. Mudah-mudahan kau bisa terima kebenaran itu. Tidak lagi menolak kebenaran. Mana hostnya nih Bang Iqbal? Hostnya sholat. Kemarin ngakunya Katolik, sekarang Unitarian. Bahkan walaupun kau mengaku sebagai Unitarian itu tetap salah itu, bro. Ada Yesus mengajarkan kau untuk menjadi Unitarian itu salah. Coba salahnya di mana? Coba aku tanya sama kata Bible. Banyak. Yang namanya orang memiliki beriman kepada suatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan itu, ya. Itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Kapan Yesus memerintahkan kau untuk joget-joget di gereja itu walaupun kau Unitarian? Tak ada. Tak segampang itu ku menjelaskan padamu. Malah nyanyi. Konsep ketuhanannya udah benar, Bang Ardi. Yesus utusan Unitarian kan? Yesus punya Tuhan, Yesus nyembah Tuhan. Kau baru googling kayaknya itu. Baru googling. Kau ini deh. Berapa tahun kau belajar Unitarian? Unitarian. Baru 2 jam yang lalu. Itulah kau. Mutel kali kau. Iya. Gini teman-teman. Tapi boleh potong nggak? Unitarian percaya penyaliban penebusan dosa nggak? Percaya. Oh iya, percaya. Ya wes kakak maning. Bukan. Tapi kalau gini. Itu percaya bahwa Yesus itu ciptaan. Tuhan itu tetap yang maha kuasa yang tidak terhampiri, yang tak gini. Iya, tapi kan percaya penebusan dosa itu wes gagal maning itu. Konteks penebusan dosa itu nggak sesimpel itu. Gitu loh. Jadi gimana? Penebusan dosa itu gini.